warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Queen Zara Fauzi dan rekan saya Davin Algifari Junior. Kami dari kelas 10 10 GP. Oke, di sini sebelum masuk ke podcast, di sini kami akan menerangkan beberapa materi dan pengertian dari makhluk hidup dan lingkungannya. Itu organisme yang dapat bertahan di lingkungannya serta membuat atau melakukan sesuatu dan berkembang biak untuk meneruskan keturunan. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 8. Pertama, bernapas atau respirasi. Bernapas atau respirasi adalah proses menghirup oksigen dan sekaligus menghembuskan gas buangan, yaitu gas karbon dioksida. Kedua, memerlukan makanan atau nutrisi. Adapun nutrisi yang diperlukan oleh makhluk hidup itu ada kalsium, ada vitamin, ada mineral, karbohidrat, lemak, dan protein. Ketiga, bergerak. Bergerak dibedakan menjadi 2, yaitu bergerak aktif dan gerak aktif. Gerak aktif ini biasanya dilakukan oleh hewan dan manusia, yaitu gerak yang terjadi karena otak, dan gerak pasif adalah gerak yang terjadi pada hewan. Biasanya gerak ini terjadi karena adanya respon terhadap rangsangan. Berikutnya, keempat, peka terhadap rangsangan. Kelima, tumbuh dan berkembang. Keenam, berkembang biak. Berkembang biak ini dibedakan menjadi 3 macam untuk hewan, yaitu ovipar yang artinya bertelur, yang kedua vivipar yang artinya beranak, dan yang ketiga digabung jadi ovovivipar yang artinya beranak dan bertelur. Ciri selanjutnya adalah mengeluarkan zat sisa atau zat ekskresi, dan ciri yang terakhir adalah beradaptasi. Adaptasi ini dibedakan menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Baik, saya di sini akan menjelaskan pengertian dari lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik berupa benda hidup atau unsur biotik dan benda tidak hidup seperti unsur abiotik. Adakah teman-teman yang tahu komponen dari lingkungan hidup? Ya, benar. Komponen dari lingkungan hidup ada 2. Yang pertama, unsur biotik. Unsur biotik adalah segala sesuatu berupa makhluk hidup yang berada di permukaan bumi. Contohnya individu. Nah, individu itu seperti saya yang berada di sini. Yang kedua ada populasi, yaitu sekumpulan individu sejenis yang berada di tempat tertentu. Yang ketiga ada komunitas. Komunitas adalah sekumpulan individu yang sejenis yang berada di tempat tertentu. Yang keempat ada ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara individu. Yang keempat ada biosfer. Yang kemudian ada unsur abiotik. Unsur abiotik adalah komponen fisika dan kimiawi yang mempengaruhi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Yang pertama contohnya ada sinar matahari, yang kedua ada udara, tanah, dan kelembapan. Itu merupakan contoh dari unsur abiotik. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang makhluk hidup dan lingkungannya, alangkah baiknya kita lanjut ke Posba bersama Kak Dendi dan Kak Natasha sebagai Duta Lingkungan Hidup tahun 2024. Cekidot! Halo warga Posba, podcast SMK Bukit Asam. Jadi, pada video kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat berpengalaman, yaitu pemenang Duta Lingkungan Hidup tahun 2024-2025. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya M. Cada Fadula Dibi, dan di depan saya yaitu pemenang dari Duta Lingkungan Hidup. Bisa diperkenalkan Kak, namanya Kak? Baik, terima kasih Cadafa. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Endi Satrio. Saya sedang menduduki bangku di kelas 13 Geologi Pertambangan. Saya sebagai winner Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim tahun 2024. Halo semuanya, perkenalkan saya Natasha Salsabila. Di sini saya sedang duduk di kelas 11 Geologi Pertambangan. Di sini saya selaku top 3 dalam Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim tahun 2024. Jadi, teman-teman, di hadapan kita ini yaitu pemenang dari winner dan top 3 Duta Lingkungan Hidup tahun 2024-2025. Nah, Kak, gimana sih Kak rasanya menjadi pemenang dari Duta Lingkungan Hidup itu? Saya dari dulu ya Natasha ya. Ya. Kalau saya sih kalau sudah terpilih menjadi Duta Lingkungan Hidup tentunya saya sangat bangga. Karena pada tahun kemarin saya juga ikut berkecimpung dalam pendaftaran, namun saya belum berhasil menduduki 10 besar. Tapi tahun ini Tuhan memberikan kesempatan untuk saya bisa berhasil mendapatkan
predikat sebagai winner Duta Lingkungan Hidup tahun 2024. Oke. Oke, kalau untuk saya tentunya saya juga di sini bangga sebagai first time saya di SMK Bukit Asam untuk dapat membanggakan nama sekolah. Dan itu juga saya sangat terharu sih, saya juga nggak nyangka bisa dalam top 3 kemarin masuk. Dan juga untuk membanggakan nama sekolah tentunya saya sangat-sangat bangga. Oke, kalau berarti itu Kak Dendi ini sudah pernah mencoba sebelumnya tapi belum masuk ke top 10. Iya, betul. Oke. Saya apa? Kalau Natasha berarti first time langsung mendapatkan top 3 Ya, the benar. winner. Oke. Apa itu sih Kak duta lingkungan itu kalau boleh tahu? Natasha boleh. Boleh kata Ya. dulu. Jadi guys, Duta Lingkungan Hidup itu artinya kan kalau duta itu kalau kita bahas tentang duta kita sudah tahu apa sih itu duta. Kalau duta itu kan seorang pionir atau pemimpin yang mampu menjadi guide beberapa kelompok masyarakat baik dari kalangan pelajar maupun tingkat masyarakat luas. Jadi ini intinya itu Duta Lingkungan Hidup itu adalah seorang pionir ataupun pemimpin yang mampu mengubah atau mematahkan stigma masyarakat bahwasanya lingkungan itu tidak baik loh, tidak perlu dijaga. Apa sih lingkungan itu nggak perlu kayak dipedulikan banget. Padahal kan kalau sudah kita kulik lebih dalam, lingkungan kan sangat penting demi keberlanjutan lingkungan. Jadi dengan adanya pemimpin untuk mengubah lingkungan yang lebih baik itu sangat penting dan sangat diperlukan untuk masyarakat. Oke, jadi benar ya kata Kak Denny tadi menjelaskan sedikit bahwasanya memang Duta Lingkungan Hidup itu bisa menjadi mediator antara masyarakat dan juga pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan. Jadi di lingkungan ini tentunya banyak sekali konflik-konflik ya yang bisa terselesaikan dengan salah satunya mencari seorang pelopor yang dapat untuk mengajak kepada lingkungan, mengubah lingkungan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Berarti duta lingkungan hidup ini istilahnya sebagai pemimpin untuk menyuarakan pesan-pesan harus menjaga kelestarian lingkungan. Betul. Benar. Oke, Kak, gimana sih Kak cara ikut serta dalam duta lingkungan hidup sendiri atau ada seleksinya? Mungkin biar teman-teman Posba ini tahu dan berpikiran, oh kayaknya duta lingkungan hidup ini menarik nih. Jadi saya ketertarikan buat mengikuti. Itu gimana Kak caranya Kak? Natasha. Untuk kemarin tuh kan ini tingkat kabupaten nih. Jadi terdiri dari berbagai kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Muara ini tentunya banyak sekali peserta-peserta dari berbagai kecamatan. Nah, di sini terdapat beberapa seleksi. Dari yang pertama itu ada seleksi pendaftaran, itu mengisi melalui Google Form. Harus menyertakan inovasi, esai, dan juga biodata diri lainnya. Visi misi juga. Terus tuh ketika sudah lulus dalam tahapan tersebut, kita bakal ada yang namanya tuh karantina. Di sana kita banyak belajar tentang lingkungan, diedukasi terlebih dahulu. Kita juga mengulik berbagai pengetahuan di sana. Terus juga sama banyak kegiatan yang sangat bermanfaat tentunya untuk lingkungan. Karena di sana juga penting untuk menjaga kelestarian lingkungan, tentunya juga diajarkan ada yang namanya kelas public speaking, kelas edukasi lingkungan, dan juga ada yang namanya tuh kemarin sempat dibawa ke berbagai tempat seperti tempat tambang untuk melihat kondisi bagaimana di lingkungan itu sendiri. Terus setelah itu ada yang namanya malam puncak nih. Nah, di malam puncak ini ternyata kita dipilih top 3 untuk mencari winernya. Di sini memang diberikan pertanyaan agar kita tuh tahu siapa yang memang berhak mendapatkan jabatan ini. Oke, berarti sama aja yang Sama saja cara apa? berarti itu memang mengikuti sebuah rangkaian tes Betul. yang mungkin bisa dibilang itu tesnya itu agak rumit, cuman percayalah proses itu pasti tidak pernah mengkhianati hasil. Betul. Nah Kak, di sini saya ingin bertanya Kak, sebagai pemenang Duta Lingkungan Hidup itu, nah siapa aja sih Kak yang dari SMK Bukit Asam ini kalau boleh tahu? Oh iya, warga Posba tentunya kan kalian harus tahu kalau dari SMK Bukit Asam ini kemarin mengirim 3 peserta. Berapa Natasha? Ada 9 peserta yang kurang lebih. dikirimkan untuk mewakilin Kecamatan Long Kidul untuk berkompetisi dalam tingkat kabupaten. Dari 9 yang kami kirimkan itu ternyata kami 3-3-nya lolos. Dan yang kandidatnya yang lolos itu ada Natasha, Dendi sama teman satunya Wilujeng Sanjung Ismoro. Itu kelas berapa Kak? Kalau si Wilujeng tadi dari kelas 13 Geologi Pertambangan.
sekelas sama saya. Geologi pertambangan semua ini Iya, Kak yang betul. memasuki tahap selanjutnya. Iya, betul. Oke. Di sebagai pemenang Duta Lingkungan Hidup pasti memiliki peran untuk sekolah. Apa peran sebagai Duta Lingkungan Hidup itu untuk di sekolah kita ini Kak atau di sekolah-sekolah lain? Kalau untuk sekolah sih yang pertama saya akan mengajak ataupun melakukan sosialisasi betapa pentingnya menjaga lingkungan seperti sosialisasi rutin. Dan yang mungkin yang efektif banget untuk saya lakukan itu saya akan mengimplementasikan inovasi yang saya buat yang telah dibantu bersama rekan dari kelas 12 ITL yang akan saya realisasikan di lingkungan sekolah supaya lingkungan tersebut bisa terjaga dengan baik. Oke, kalau untuk Natasha sendiri. Boleh. Nah, Natasha ini mau mencoba mulai dari diri sendiri untuk dapat menjadi seorang pelopor dalam lingkungan sekolah. Contohnya di kelas, seperti menjadi diri yang bisa mengajak kepada teman-teman itu untuk dapat membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas, dan juga lain sebagainya. Nah, selain itu juga dapat mengedukasikan kepada teman-teman lain yang ada di sekolah, tentunya juga dapat merealisasikan inovasi dari yang sudah Natasha buat untuk proker Duta kemarin. Oke. Bahwa yang kita ketahuin Kak, mungkin di setiap sekolah di seluruh Indonesia ataupun di penjuru dunia pun bahwa masalahnya itu yaitu sampah. Nah, gimana sih Kak peran Kakak untuk mengajak teman-temannya itu tidak membuang sampah sembarangan? Baik, peran saya untuk mengajak teman-teman untuk tidak membuang sampah sembarangan. Iya, perannya Ya. gimana? Kan kita tahu juga ya bahwasannya teman-teman kan pasti di lingkungan masing-masing tuh banyak yang kurang memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. Nah, terutama dari saya, jika teman-teman saya kurang peduli terhadap lingkungan, yang pertama saya akan memberikan nasihat. Yang kedua, saya akan mengajak untuk jangan pernah membuang sampah sembarangan dan lakukan pemilihan sampah yang baik, pemilihan ya teman-teman. Dan berikutnya itu saya akan memberikan solusi yang efektif. Seperti apakah saya akan melakukan sebuah inovasi supaya teman-teman tuh tidak bosan dengan cara-cara pengolahan sampah yang itu saja. Iya, Oke, kalau untuk Kak Natasha, apa ini Kak? sebenarnya sama ya perannya. Cuman untuk dapat kata Kak Dendi tadi, untuk dapat menjadi solusi efektif untuk pengurangan sampah di sekolah ini bisa dilakukan dengan 3R. Jadi ada reduce, reuse, dan recycle. Reduce, reuse, dan recycle. Benar. Oke, Kakak sebagai pemenang Duta Lingkungan Hidup ini tidak mungkin tidak mempunyai proker. Pasti ada mempunyai sebuah program kerja yang akan dilaksanakan. Ada nggak sih Kak program kerja Kakak itu yang berfungsi atau berguna untuk sekolah kita ini Kak? Tentunya ada banget. Mau Ada. dari Natasha? Boleh. Boleh. Oke, dari Natasha. Jadi untuk Natasha kemarin membuat proker yang namanya tuh terrarium. Nah, terrarium itu merupakan suatu ekosistem yang dibuat dalam bentuk wadah. Jadi kita tuh bisa menggunakan wadah dari berbagai botol plastik ataupun botol kaca yang bisa dimanfaatkan untuk lingkungan sekitar. Tentunya terrarium ini juga terdiri dari berbagai komponen nih, seperti ada tanah, ada juga komponen-komponen tumbuhan kecil, pasir, batu bara, boleh juga. Nah, di sini untuk dapat menjadikan yang namanya tuh terrarium ini, itu bisa digunakan untuk lingkungan sekitar juga. Bisa juga kita manfaatkan dari botol-botol plastik yang ada di lingkungan, kita bisa membuatnya untuk terrarium. Dari botol kaca juga bisa digunakan untuk terrarium. Intinya, terrarium ini merupakan cara sederhana atau solusi sederhana yang bisa dilakukan oleh orang banyak. Tentunya siswa-siswa juga bisa melakukannya. Dan satu lagi nih, terrarium ini kemarin Natasha dapat inspirasi dari teman sekelas karena mereka membuat sebuah karya yang namanya geoterrarium untuk karya P5. Jadi di sana saya terinspirasi nih dari teman-teman, sudah berbicara juga kepada mereka, katanya oh boleh digunakan untuk program kerja. Jadi itu inspirasi dari Natasha. Oke, bahwasannya Kak, di sekolah kan dulu pernah kita mengadakan itu yang namanya inovasi recycle dari botol plastik. Nah, gimana sih pendapat Kakak tentang sekolah mengadakan kegiatan tersebut?
Oke, untuk sekolah sendiri tentunya bagus ya. Itu merupakan peranan yang memang seharusnya diberikan kepada siswa untuk mengulik juga kreativitas siswa dalam penanggulangan sampah. Nah, untuk sampah di lingkungan sekolah ini kan masih banyak ya, Kak ya. Jadi untuk recycle kemarin sangat-sangat berfungsi untuk siswa itu bagaimana mereka berpikir kritis untuk dapat mengolah sampah yang ada di lingkungan sekitar. Tentunya mereka pasti akan berpikir, oh ini untuk apa sih? Bisa digunakan bermanfaat nggak sih? Tentunya mereka akan buat yang mereka pikir bakalan bermanfaat untuk kedepannya. Iya Kak, bahwa kita kemarin melihat banyak benar botol plastik yang itu menumpuk di sekolahan kita ini dari teman-teman membeli minuman. Contohnya kayak minuman yang di kantin, itu kan ada kayak sampah-sampahnya tuh. Nah mereka yang saya lihat itu banyak sekali membuat kayak tong sampah. Jadi sampah yang mereka hasilkan dihasilkan lagi buat karya yang lebih bagus lagi. Ya benar. Oke Kak, Kakak kan pasti sudah mempelajari yang namanya 3R kan Kak, yaitu reduce, reuse, sama recycle. Kalau boleh tahu Kak, apa arti dari ketiga tersebut Kak, biar warga Posba ini tahu. Boleh? Tentunya kan itu kita prinsip 3R itu prinsip dasar dari pengolahan sampah. Kalau 1R yang pertama itu adalah reduce. Reduce artinya itu teman-teman yaitu mengurangi sampah-sampah yang telah kita hasilkan setiap hari. Seperti contohnya tuh kalau kita mengurangi itu misalnya nih kita kan menggunakan botol minum untuk kegiatan sehari-hari ataupun membeli. Nah, alangkah baiknya kalau botol tersebut kita ganti dengan membawa botol ataupun tumbler dari rumah masing-masing. Nah, yang R yang kedua itu yaitu menggunakan kembali. Misalnya pada setiap sehari-hari kita selalu menggunakan sampo yang bentuk saset. Kan kalau kita konsumsi setiap hari itu kan sama saja kita telah menambah ataupun menyuplai banyak sampah untuk kegiatan sehari-hari kan. Alangkah baiknya kita membeli satu botol sampo yang botolan itu. Terus yang untuk pembelian berikutnya kita yang sasetan tadi kita taruh dalam botol supaya botol tadi tetap bisa digunakan. Jadi adanya pengurangan sampah. Dan bisa diisi ulang. Ya betul sekali. Terus yang terakhir nih Kak, ada yang ketiga itu ada recycle. Benar, yaitu recycle itu artinya untuk dapat mendaur ulang sampah. Yang dimana seperti tindakan pengolahan sampah dari botol plastik bisa dibuat untuk tong sampah tadi Kak ya. Nah, itu termasuk juga dalam bentuk mendaur ulang atau recycle. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan sebelumnya Kak, yang tentang sampah. Nah, bahwasannya saya melihat di Wikipedia itu justru banyak limbah makanan yang menumpuk ketimbang sampah plastik. Nah, bahwasannya kalau kita ketahui, sampah plastik kan masih bisa kita daur ulang kan, masih kita bikin suatu karya yang lebih bermanfaat. Nah, sedangkan sampah limbah bekas sisa makanan itu gimana Kak cara kita mengolahnya gitu Kak, biar supaya walaupun ini bahan organik cepat terurai tapi kan tidak enak dipandang Kak, jadi kayak mencemari lingkungan, baunya tidak sedap, tidak lemak dipandang. Jadi itu gimana Kak solusinya Kak? Sebenarnya itu tuh ada 3 solusi. Untuk limbah dapur ya, termasuk limbah dapur kan Kak? Yeah. Nah jadi itu ada 3, yang pertama itu ada biopori, ada kompos, dan juga ada ekoenzim. Nah ketiga ini sama sebenarnya digunakan untuk penguraian bahan-bahan yang limbah dapur tadi bisa digunakan kembali untuk nantinya bisa dihasilkan menjadi pupuk. Pupuk ini sendiri dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Jadi ini memang menggunakan suatu proses penguraian, bisa dengan hal yang tertutup, tidak di bawah sinar matahari, dan ditunggu dalam beberapa waktu. Jadi memang selain juga sampah plastik, itu ada sampah dapur, itu bisa diolah kembali Kak untuk dijadikan sebagai penyubur tanaman. Oke, kalau warga Posba ingin tahu apa itu ekoenzim dan apa itu pupuk kompos, bisa dilihat dari gambar di atas ini ya. Oke Kak, sebelum itu karena mungkin kita sudah ngobrol terlalu lama, mungkin bisa diminum dulu Kak, karena tenggorokan kita kemungkinan sudah kering semua Kak. Ya. Silakan Kak diminum Kak. Terima kasih. Nah Kak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya atau kita mengobrol secara lebih dalam lagi, jadi di sini kami mempunyai game Kak.
kita mengulik pembahasan IPA kita pas masih di kelas 10. Kakak masih ingat apa itu abiotik dan biotik? Masih. Nah, kalau biotik itu apa, Kak? Kalau biotik itu merupakan komponen yang menyusun seperti makhluk hidup. Contohnya ada hewan, tumbuhan, dan juga kita sebagai manusia tentunya. Oke, kalau abiotik itu apa, Kak? Kalau abiotik tadi terlepas dari makhluk hidup seperti kayak kelembapan, pH, suhu dan lain sebagainya. Berarti bisa disimpulkan bahwa biotik itu Makhluk hidup, kalau Abiotik abiotik itu itu benda mati. Nah, jadi kami sudah mempunyai pertanyaan, Kak. Nah, jadi kami sudah menyiapkan yang mana di sini ada tulisan biotik dan ada tulisan abiotik. Nah, nanti saya menyebutkan sebuah soal. Ya, baik. Nanti saya hitung 1 2 3, langsung diangkat bahwa itu biotik atau abiotik. Baik. Oke. Baik. Jangan curang ya, Kak. Enggak dong. Ini titip-titipan ini. Oke. Ini termasuk biotik atau abiotik dari air. 1 2 3. Aduh, ada biotik nih. Yang mana nih yang benar? Terbalik. Sorry. Tadi lihatnya yang di sini. Oke, Oh, bagus. jawabannya abiotik. Oke, lanjut. Abiotik atau biotik dari contoh sapi. Sudah? Sudah. 1 2 3. Oke, jadi jawabannya biotik. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Banyak Kak ya. Ini sekalian kita mengulang pelajaran IPA kita pas di kelas 10 teman-teman. Pelajaran Seru. kembali. Seru. Nah, lanjut. Cahaya matahari termasuk dalam biotik atau abiotik? Nungguin. 3 2 1. Oke, jawabannya Abiotik. ceng. Benar, abiotik karena dia bukan makhluk hidup. Benar. Betul. Lanjut lagi, Kak, ke pertanyaan berikutnya. Apa ya? Kita cari yang susah dulu. Wih, Wih, apa tuh? Susah banget nih. virus termasuk dalam abiotik atau biotik? 1 2 3. Maaf sekali teman-teman, jawabannya biotik karena virus termasuk makhluk hidup. Oh iya. Baik. Oke, skornya ini sama 3-3. Pertanyaan terakhir. Oke. Angin termasuk dalam abiotik atau biotik? Sudah? Sudah. 3 2 1. Jawabannya abiotik, benar. Oke, jadi di sini ada Kak Dandi yang mau menangkannya. Jadi pada hari ini kita kan sudah mengulas kembali pelajaran IPA dan sudah kita mengetahui Kakak menjelaskan tentang duta lingkungan hidup, terus juga pengolahan sampah yang baik itu gimana, terus juga ternyata ada cara juga untuk memperbarui limbah makanan. Ternyata bisa juga dibuat ekoenzim dan pupuk kompos. Nah, Kak, untuk pertanyaan ini, ekoenzim itu apa sih, Kak? Kalau boleh tahu. Baik, sebenarnya ekoenzim itu dalam bentuk penguraian ya. Jadi untuk ekoenzim sendiri itu seperti limbah-limbah dapur, kemudian melalui berbagai proses atau rangkaian, seperti bisa limbah dapur itu dari berbagai kulit-kulit makanan yang sudah tidak lagi digunakan atau sudah menjadi sampah. Oke. Kemudian itu melalui berbagai proses dalam pembuatannya.
sehingga Oke. nantinya bisa ditunggu dalam beberapa waktu dan juga bisa dihasilkan menjadi pupuk untuk tanaman. Oke, itu kalau boleh tahu Kak, ekoenzim itu hanya untuk pupuk makanan atau bisa bermanfaat untuk yang lainnya Kak? Sebenarnya ekoenzim itu banyak ya manfaatnya untuk lingkungan sekitar, tapi ekoenzim sendiri itu memang terkenal dalam penyuburan tanah karena dia termasuk seperti merupakan teman-temannya dari kompos dan juga ada yang namanya tuh biopori. Oke, kalau pupuk kompos sendiri Kak, itu gimana Kak? Apa tetap kita menggunakan limbah makanan yang sama ataupun ada pemilah-pemilahannya dalam limbah makanan tersebut? Untuk berbagai pengalaman saya dalam pupuk kompos itu, dulu waktu SD, mengulik sedikit cerita, bahwasanya dulu waktu SD tuh sekolah kami tuh sekolah adiwiyata. Jadi mereka ini banyak juga nih pohon-pohon di SD kami. Jadi pohon-pohon itu punya daun kering ya pastinya. Jadi daun kering itu nantinya bakalan kami olah menjadi pupuk kompos dalam sebuah tempat yang sudah kami sediakan di belakang ruang sekolah waktu itu. Jadi dalam kompos ini dibuat dengan berbagai macam-macam komponen seperti ada yang namanya tuh daun kering yang sudah dipotong kecil-kecil agar dapat membantu mempercepat dalam proses penguraian. Terus nantinya tuh bakalan dicampur sama cairan, itu ada cairan khusus yang saya lupa juga namanya. Nah, jadi setelah dicampurkan dengan cairan itu bakalan ditutup dalam beberapa waktu dan ketika dibuka kembali tentunya sudah menjadi pupuk untuk dapat digunakan dalam penyuburan tanah. Sendirinya pupuk ini waktu itu kami jual juga Kak ke sekolah-sekolah lain. Oh, Jadi, berarti dijual juga itu. bisa menghasilkan uang juga. Oh, oke, berarti ternyata dari limbah makanan kita sendiri, kita juga bisa menghasilkan uang loh teman-teman. Jadi kita membuat suatu kayak pupuk kompos, kayak ekoenzim, kemungkinan itu laris juga dibeli oleh para petani mungkin itu ya. Benar. Karena dari sisa makanan kita sendiri itu loh. Jadi kita bisa membuat pupuk kompos, bisa membuat ekoenzim, terus bisa kita jual untuk mendapatkan uang. Ternyata itu juga bisa menjadi pupuk alami yang memang sederhana untuk digunakan di lingkungan. Oh berarti memang sangat banyak sekali manfaatnya. Kak. Manfaatnya. Oke. Benernya pertanyaan kita tuh pertanyaan sederhana aja Kak. Kita cerita-cerita santai aja. Benar. Nah, iya. Saya juga pernah seperti Natasha waktu tugas kelas 12 kemarin. Saya tuh kan waktu itu ada tugas semester tuh dari Ibu Sri Indarti. Tugasnya itu adalah mengolah sampah. Jadi saya bersama teman saya itu waktu itu mempunyai ide untuk mengolah sampah jangan yang hanya sekadar kayak mengolah sampah plastik, mengolah-olah yang pada umumnya itu tapi udah bagus. Tapi yang kami ingin yang lebih bagus lagi daripada itu. Benar. Inspirasi baru ya Kak ya? Betul. Yaitu kami kemarin membuat pupuk kompos ataupun ekoenzim tadi dari bahan-bahan makanan bekas seperti kulit semangka, kulit pisang, ataupun kulit buah lainnya. Jadi maksud dari itu adalah kami memotong kulit-kulit tersebut menjadi sayatan-sayatan kecil, kemudian kami campurkan senyawa-senyawa atau larutan khusus, yang kemudian itu diisi dengan air garam dengan campuran air yang lainnya, yang dimana dari campuran tersebut kami endapkan atau kami fermentasikan selama 1 minggu 2 hari atau 9 hari yang kemudian kita bisa taburkan kepada tanaman, dan itu pun juga kami sudah uji hasil, ternyata hasilnya bagus. Oke, tadi ada yang dibilang sama Kak Deni itu pengendapan. Nah, itu berapa lama sih Kak setelah kita membuat itu? Berapa lama kita menunggu supaya pupuk kompos atau ekoenzim itu kan bisa berfungsi digunakan? Karena pasti itu kan butuh penguraian dari mikroorganisme. Nah, itu tuh berapa lama Kak? Apa sekitar setahun Kak? Atau berbulan-bulan Kak? Atau berminggu-minggu? Atau berhari-hari Kak? Penguraiannya untuk bisa digunakan pada tanaman? Bisa digunakan pada tanaman. Nggak lebih dari 2 minggu sih. Itu tergantung, kita bisa ngelihatnya kalau misalnya dari larutan fermentasi kita itu udah berubah warna, ataupun misalnya udah kecium bau-bau yang berbeda, itu bisa kita prediksikan atau kita simpulkan bahwasannya hasilnya itu udah bagus atau bisa kita gunakan. Saya kemarin tuh mengendapkan kurang lebih 7 hari ya teman-teman, dan ternyata kalau sudah dilihat dalam 7 hari ataupun beberapa hari pun sudah berubah warna menjadi kehitaman. Jadi kayak
buah semangka yang sama kulit-kulit buahnya itu udah mulai layu, udah mulai bercampur dengan larutan airnya tersebut. Itu ada nggak sih Kak, semakin lama kita endapkan, apakah kualitasnya itu semakin bagus atau tidak begitu? Sebetulnya kalau dikatakan hasilnya semakin bagus itu benar, tapi kalau untuk kualitasnya lebih baik kita itu jangan terlalu lama mengendapkan, harus menggunakan tempo waktu yang tepat. Karena kalau kita fermentasikan itu lebih lama, maka gas yang ditimbulkan itu akan semakin banyak dan akan mengurangi kualitas tadi. Jadi alangkah baiknya tadi kita membuka hasil fermentasi ataupun memakainya itu tepat waktu. Benar, jadi sesuai target Iya. kita membukanya. Kalau lama-lama kan misalnya ini kita fermentasi nih selama harusnya ini 2 minggu, ternyata kita fermentasi selama 1 bulan, nanti gasnya pas kita buka itu malah meluber gitu. Walaupun kita buka pelan-pelan, karena kan itu menghasilkan gasnya terkumpul dalam satu tutupan fermentasi. Oke. Gimana kita mengetahui bahwa yang kita bikin ekoenzim ataupun pupuk kompos itu bisa dinyatakan berhasil, Kak? Apakah ada kayak contohnya kayak ekoenzim tuh yang saya ketahui juga, Kak, karena saya juga pernah mengikuti seminar, Kak. Iya. Mengikuti seminar di SMA Bukit Asam, yaitu dari programnya Akiba. Jadi memang kami tuh disuruh membuat ekoenzim dan pupuk kompos. Nah, di situ teman-teman ada Kak Natasha juga itu. Jadi Kak Natasha sama saya itu ngikutin seminar tersebut. Nah, jadi bahwasannya kami dijelaskan kalau ekoenzim itu dinyatakan berhasil kalau itu tidak berbau. Terus juga kalau misalnya pupuk kompos, dia itu sama juga ya, tidak berbau lagi. Pokoknya memang tidak ada bau. Jadi kalau misalnya ekoenzim itu baunya seger katanya kan, karena ada gula merahnya, ada larutan dari buah-buahannya. Nah, itu jadinya segar. Apakah benar kayak itu, Kak? Betul sih kalau dikatakan misalnya saya tuh segar yang seperti tadi. Karena kemarin saya juga mengecek sama teman-teman tuh, hasilnya emang seperti tadi. Warnanya kehitaman pekat kalau dari larutan kami. Terus kalau disiramkan tanaman, reaksi tanaman itu beberapa hari ke depan itu membaik, itu bisa dikatakan bagus hasilnya. Oke, buat teman-teman Posba, cukup sampai sini saja. Kita terima kasih untuk Kak Dendi sama Kak Natasha sudah meluangkan waktu buat hadir ke podcast ini dan memberi materi-materi atau pengalaman-pengalaman kalian seputaran Duta Lingkungan Hidup. Dan jangan lupa buat teman-teman like, subscribe, and share. Dan juga ingin info lebih lanjutnya tentang Duta Lingkungan Hidup atau lingkungan hidup lainnya, bisa melalui sosial medianya Kak Dendi dan Kak Natasha. Kalau Kak Dendi apa, Kak? Boleh follow guys ya, namanya Dedi Satrio, pakai Y, nggak pakai I Dendinya. Nah, Kalau untuk aku ketik aja Natasha Salsabila, nanti itu timbul. Dan juga jangan lupa follow IG-nya Duta Lingkungan Muara ini ya Hidup Muara teman-teman. ini. Nah, nanti ditampilkan di sini nanti. Oke, cukup sekian. Terima kasih, Kak. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.